semua, perkenalkan nama saya Julia. Saya asal dari Tasikmalaya di Jalan Ampera, belakang sebelah TNI. Saya izin menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi membangun leadership brand yang konsisten melalui masa. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu arti dari apa sih kemasan itu? Nah, kemasan itu adalah pembungkus atau wadah yang melindungi produk. Nah, di sini juga disebutkan kemasan produk sering kali menjadi poin pertama dan terakhir antara brand dengan konsumen di titik penjualan. Nah, yang disebut poin pertama itu jadi konsumen itu yang saat konsumen berjalan di toko ataupun di online itu, konsumen itu yang pertama dilihat itu pasti kemasannya dulu, apakah kemasan ini menarik ataupun tidak. Jadi poin pertama itu dilihat konsumen itu kemasan. Kemudian yang ada touch point terakhir. Kalau touch point terakhir itu saat konsumen telah melihat kemasannya, apakah ini cocok, apakah tidak dibeli sama konsumennya. Nah, kemudian inilah mengapa kemasan disebut ujung tombak atau salesman yang bekerja selama 24 jam bagi brand. Nah, salesman di sini adalah penjual yang mempromosikan produk. Jadi salesman yang bekerja 24 jam ini, kemasan itu tidak tidur dan tidak lelah walaupun tokonya sudah tutup ataupun penjualnya sudah tidak ada. Jadi kemasan ini tetap berdiri di raknya masing-masing untuk menjual produk-produknya. Nah, kemudian ada kemasan, peran kemasan sebagai ujung tombak strategi. Ada 3. Yang pertama itu ada ujung tombak visual atau menarik perhatian. Nah, kalau misalkan ini yang pertama itu artinya kemasan itu elemen pertama yang dilihat konsumen. Jadi di sini itu harus bagus, kemudian warnanya harus sesuai atau harus cerah. Jadi bisa menarik perhatian konsumen. Nah, ini juga manfaatnya itu untuk jadi konsumen itu tetap ingat pada produk kami dan bisa menarik perhatian. Dan yang kedua ada ujung tombak komunikasi atau berbicara. Nah, ujung tombak ini adalah garda terdepan. Jadi ujung tombak ini adalah prajurit pertama yang menyerang. Nah, kalau misalkan dalam strategi pemasaran, ujung tombak ini kemasan. Jadi kemasan itu hal yang pertama dan yang paling utama yang harus terlihat oleh konsumen. Jadi desainnya harus bagus, kemudian logonya harus sesuai, dan juga slogannya ataupun deskripsi di kemasannya itu harus pas sama yang produk kita. Ini juga bermanfaat. Jadi manfaatnya itu untuk meyakinkan konsumen dan percaya pada produk kita. Kemudian ada yang ketiga, ujung tombak penjualan. Nah, kalau misalkan ini ujung tombak penjualan ini artinya kemasan itu langsung menjadi titik terakhir konsumen. Apakah kemasan ini sampai harus dibeli, apakah bagus untuk dibeli, apakah tidak tertarik. Jadi harus sesuai dengan kemasannya. Nah, kemudian ada membangun brand awareness. Nah, brand awareness ini adalah kesadaran merek atau kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat sebuah merek. Kemasan yang konsisten menggunakan elemen visual khas adalah kunci untuk mencapai hal ini. Nah, brand awareness di sini itu kemampuan konsumen untuk mengingat atau mengenali sebuah merek pada brand kami atau produk kita. Kemudian mengapa ini penting? Karena jika konsumen tidak
tidak mengenali merek kita, maka konsumen tidak akan membeli produk kita. Nah, kalau misalkan dalam kemasan, membangun kemasan yang konsisten menggunakan elemen visual khas adalah kunci mencapai hal ini. Nah, kemasan ini adalah alat utama. Kemasan ini adalah alat utama. Dia selalu terlihat oleh konsumen di rak online maupun offline. Nah, jadi merek ini tuh harus gampang dilihat, gampang diingat oleh konsumen. Nah, kemudian ada 5 pilar konsistensi di dalam brand ini. Nah, yang pertama itu ada konsistensi visual atau tampilan. Yang pertama ini tentang tampilan. Jadi kemasan itu harus seragam seperti logo, kemudian teksnya, kemudian warnanya. Nah, jika bapak ibu mencantumkan misalnya mencantumkan logo di kemasan itu warna biru. Nah, nanti juga kalau misalkan mau membuat birunya, sesuaikan dengan kemasan yang telah bapak ibu buat. Misalkan logonya warna biru, jadi harus sama seragam juga. Itu juga biar mudah diingat oleh konsumen lainnya. Nah, kemudian ada konsistensi pesan atau konsistensi pesan atau teks dan tone. Ini itu pastikan teks dan tone itu seragam juga. Kemudian misalkan dan kalau misalkan penjualan online, jadi kalau usahakan memakai bahasanya itu yang bisa membuat nyaman kepada konsumennya. Terus di dalam kemasannya juga harus singkat tapi jelas gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga ada konsistensi penempatan atau channel. Nah, kalau misalkan ini gunakan saluran yang serupa atau yang seragam. Misalkan bapak ibu berjualan atau mempromosikannya di Instagram atau di TikTok ataupun di sosial media lainnya, usahakan harus konsisten di media sosial yang bapak ibu promosikan. Nah, kemudian yang keempat ada konsistensi material atau sentuhan. Kalau misalkan ini untuk produk fisik, nanti pastikan bahan-bahan itu berkualitas. Misalkan kalau misalkan bapak ibu menjual brownies, nah pastikan bahan-bahannya berkualitas ataupun teksturnya lembut. Jadi ini tuh bisa membuat pelanggan itu yakin dan konsisten bisa membeli produk yang bapak ibu punya atau yang bapak ibu bikin. Nah, terakhir ada konsistensi fungsionalitas atau pengalaman. Kalau misalkan ini tentang pengalaman penggunaan yang seragam. Jadi kalau misalkan ini kalau misalkan pengalaman ini bapak ibu menjualnya online. Nah, terus usahakan kalau misalkan chatbotnya gampang di check out ataupun chat kepada konsumen atau dari kita ke konsumennya ramah, jadi bisa membuat si konsumen ini untuk membeli lagi tuh pengalamannya itu bagus, jadi terus membeli produk kita. Nah, jadi 5 pilar ini penting untuk kita sebagai pelaku UMKM. Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih akan diberikan oleh rekan saya. Baiknya agak